Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada bab ke-35, bab tahrimir riya, bab tentang diharamkannya riya. An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bawakan ayat-ayat, sudah pernah saya bahas. Kita masuk pada hadis ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, sami Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ana agnas syuraka anisyirk, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarik, dengan partner. Ya, aku tidak butuh dengan persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan satu amalan kemudian dia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dikenal dengan hadis qudsi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Nabi mengatakan qala Allah taala, Allah berfirman, dan kita tahu bahwasanya firman Allah banyak ya. Ya. Dan di antara firman Allah adalah Al-Qur'anul Karim, tetapi Allah berfirman, berbicara dengan malaikat, berbicara dengan para nabi, berbicara dengan Nabi Musa. Di antaranya Allah memberikan ilham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi meriwayatkan firman Allah tapi bukan dari Al-Qur'an, yang dikenal dengan hadis apa? Qudsi. Apa kata Allah? Ana agnas syuraka. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, dengan partner. Kita tahu bahwasanya dalam banyak hal manusia butuh dengan syarik, butuh dengan partner. Sehingga kalau dia tidak punya partner, dia tidak bisa menjalankan kegiatannya. Dan demikianlah manusia adalah makhluk sosial, ijtimai. Dia selalu membutuhkan pasangan untuk mendapatkan tujuannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha Esa secara zatnya dan Dia Maha Al-Hayyu Al-Qayyum, sehingga tidak butuh dengan sekutu. Oleh karenanya Allah ingatkan, siapa yang melakukan amal apapun, di sini umum, datang isim nakirah tanwin dalam konteks syarat memberikan faedah umum, yaitu siapa yang melakukan amal ibadah apapun, apakah haji, apakah salat, apakah jihad, apakah sedekah, apakah baca Quran, apakah berbakti kepada orang tua, ya, amal soleh apapun, asyraka fihi ma'i ghairi, ternyata dia mensekutukan aku dengan selainku, ya, yaitu dia ternyata berniat bukan cuma untuk Allah tapi juga untuk mencari pujian misalnya, ya, atau dia tujukan ibadahnya kepada selain Allah. Di sini umum juga kepada selainku, apakah kepada malaikat, apakah kepada para nabi, kepada orang saleh, atau kepada siapapun. Taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Itu amalan ini tidak akan aku terima. Ini dalil bahwasanya sebagaimana dibawakan dalam bab tahrimur riya, bab pengharaman riya, dibawakan oleh Nawawi rahimahullah tentang bab pengharaman riya, maka seorang kalau beribadah niatnya bercampur karena Allah dan juga karena ingin dipuji, maka amalnya tertolak. Seletih apapun dia, sudah capek-capek haji berhari-hari, sudah ngantrinya lama, ternyata ketika dia haji, dia hanya ingin cari pujian, ingin disanjung. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang namanya riya adalah memperlihatkan amal untuk apa? Thalabul manzilah fi qulubin nas, untuk mencari pengakuan di hati manusia agar kita dianggap oleh orang. Siapa yang beribadah dengan ibadah apapun dan dia ingin dihormati oleh orang, disanjung oleh orang, dia tampakkan amal solehnya, dia publish, dia jadikan status, ya, dalam rangka untuk dipuji oleh orang, dikasih jempol, dikasih like sama orang, maka amalannya gugur, tidak diterima. Seletih apapun dia kerjakan amal tersebut. Bayangkan seorang ngantri haji 20 tahun, kemudian sudah bayar mahal, kemudian dia pergi ke tanah suci 40 hari, kemudian dia letih ya di Mina, kemudian di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina lagi, lempar jamarat, ya, lempar jamarat sampai berhari-hari, capek dalam safar di kendaraan, makan yang tidak biasa dia makan, minum yang tidak biasa dia minum, tidur sendirian tidak bersama keluarganya. Kemudian ternyata dia
hanya ingin dipuji disanjung, hanya ingin dipanggil Pak Haji untuk dipasang gelar H, maka ini hajinya tidak diterima. Sah secara fikih, tetapi pahalanya enggak ada. Oleh karenanya seleti apapun, sebanyak apapun harta yang dia keluarkan, dia membangun masjid, niatnya untuk disanjung, dia sedekah dengan banyak-banyak, dia publish agar orang-orang memujinya, menyanjungnya. Meskipun betapa banyak pun uang dia keluar, tapi dia mencari sanjungan orang, maka tidak diterima. Di sini Allah menjelaskan Allah tidak menerima pembagian sekutu. Seandainya ada seorang dia beribadah, salat atau haji atau puasa atau umroh, 90% untuk Allah. Benar-benar niatnya 90% untuk Allah, tapi 10%-nya dia juga untuk dipuji. Inilah namanya menjadikan sekutu bagi Allah. Allah tidak terima meskipun persekutuan tersebut hanya 5%, hanya 10%. Allah tidak terima. Maka ini peringatan keras agar kita berusaha memperbaiki hati kita. Bahwasanya kalau kita beramal soleh, niatnya bukan untuk disanjung. Sanjung buat apa? Sanjungan manusia. Tidak ada nilainya di akhirat sama sekali. Rugi, kita sudah haji susah-susah, ya. Kemudian ternyata hanya mencari sanjungan, maka ibadah tersebut tidak diterima. Kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Jadi kalau masalah ibadah mencari sanjungan, mencari pujian, mencari kedudukan di hati manusia, maka ini tidak menerima persekutuan. Para ulama membahas berbeda ketika seorang beribadah ikhlas kepada Allah, tapi dia punya tujuan duniawi selain daripada riya. Selain daripada riya itu apa? Riya adalah dari yura'i riya'an. Ra'a yura'i riya'an, memperlihatkan, mempublish amal untuk disanjung. Ya. Nah, kalau ada orang punya niat lain tapi selain riya, misalnya dia haji sambil berdagang, maka ini dibolehkan oleh para ulama selama niat duniawi tidak menyamai atau mendominasi niat akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, ketika membahas tentang hadis niat. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum." Tidak mengapa bagi kalian kalau kalian berhaji sambil berdagang, tidak mengapa. Orang hajian dia juga punya niat, saya ingin dagang karena banyak akan datang manusia dari berbagai penjuru, sambil hajian saya sambil dagang. Ini niat untuk dagang, niat duniawi. Tetapi tidak mengapa didompleng pada niat akhirat selama tidak mendominasi, selama tidak seimbang dengan niat ukhrawi, ya. Siapa yang menjadikan niat duniawinya seimbang, maka dia tidak dapat pahala sama sekali. Siapa yang menjadikan niat duniawinya mendominasi, tidak bergerak kecuali karena ada dunia di balik itu, dengan bentuk amal soleh, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Ini kalau niat duniawi. Seperti seorang misalnya kerja jadi imam, kemudian dia niat ketika jadi imam supaya dapat gaji banyak, ya. Maka ketika niat duniawinya mendominasi, maka setiap dia jadi imam tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena niat duniawinya mendominasi. Ya. Maka ini masalah niat. Seperti seorang pendakwah ketika dia berdakwah ternyata dia ingin dapat niatnya untuk dapat dunia, ya. Dan itu mendominasinya, maka setiap dia berdakwah letih ke sana kemari enggak ada pahalanya. Jika niat duniawinya mendominasi. Tetapi kalau niat akhiratnya masih mendominasi, maka masih dapat pahala, tetapi pahalanya berkurang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berjihad, kemudian dia berniat untuk mengambil ghanimah, qad ta'ajjala thulutsai ajrihi, maka dia telah menyegerakan 2/3 pahalanya ke dunia. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala jihad sempurna di akhirat. Kenapa? Ketika dia berjihad, niatnya untuk apa? Dunia juga. Tentu yang sempurna seorang melakukan amal ibadah niatnya karena Allah. Adapun dunia yang datang kepadanya dia tidak cari. Kalau datang dia terima, tapi bukan itu tujuan utamanya. Siapa yang kemudian dia ingin jadi imam masjid, imam rawatib, dia tahu ada gajinya, tapi niat dia untuk menjadi imam agar dia bisa merojaah, agar bisa mengimami salat, agar pahalanya dapat banyak. Ternyata dapat gaji, dia dapat pahala sempurna karena hati dia tidak melirik kepada masalah gaji. Tapi ini susah atau gampang? Susah. Susah. Tapi ini kaidah. Lain halnya ketika seorang beramal soleh untuk riya, maka tidak menerima persekutuan meskipun 5%. Dia beribadah sekaligus ingin dipuji. Dia beribadah sekaligus untuk dapat like dari netizen. Maka ketika itu pahalanya hilang seluruhnya.
Kata Allah dalam hadis qudsi, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka ini peringatan keras bagi kita untuk waspada. Jangan spekulasi dengan amal soleh kita. Benar tidak semua orang yang mempublish amal solehnya riya. Tidak mesti. Mungkin dia punya tujuan lain, ingin memotivasi. Tetapi itu sangat rawan. Oleh karenanya saya sampaikan amal terbaik adalah amal yang disembunyikan. Hukum asal amal yang sunnah, hukum asalnya disembunyikan. Kata Rasulullah SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian mampu punya amal soleh yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu, maka lakukanlah. Itu hukum asal. Terkadang seorang boleh menampakkan amal solehnya kalau ada maslahatnya, seperti motivasi. Dengan syarat tidak boleh mendompleng niat untuk dipuji sedikit pun. Kapan terdompleng niat untuk dipuji sedikit pun, maka amalnya buyar. Amalnya buyar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, kalau tidak perlu, maka jangan publish amal soleh. Sampai ada orang tawaf dipublish status, alhamdulillah putaran ke-7. Janganlah. Kita enggak tuduh dia, tapi hati-hati. Bukan kebiasaan para salaf dahulu. Para salaf dahulu menyembunyikan amal soleh mereka sebisa mungkin. Sampai istrinya pun tidak tahu. Ini kita hidup di zaman semua orang ingin semua orang tahu amalnya. Makanya coba kita cek pada diri kita masing. Adakah amal kita yang tahu cuma Allah, ada atau tidak? Ataukah semua amal kita sudah kita ceritain? Ataukah semua amal kita semua orang sudah pada tahu? Kalau ada amal yang tahu hanya Allah, berbahagialah. Itu amal andalan untuk bertemu dengan Allah karena tauhid nilainya sangat besar di sisi Allah. Ya. Rasulullah mengatakan, "Man istata'a minkum an yakun lahu khabi'un min amal salih." Siapa yang mau punya amal saleh yang tersembunyi, falyafal, maka lakukanlah. Tapi manusia ingin diakui, sifat dasar manusia. Tapi kita lawan. Sifat dasar ingin diakui, sifat dasar ingin disanjung, ingin dapat like, ya. Sehingga ingin menunjukkan amal solehnya. Kalau ada yang tanya, sudah haji belum? Jangan bilang belum kalau sudah haji, bohong namanya. Sudah, alhamdulillah. Itu tidak apa-apa, karena haji wajib. Tidak apa, orang lihat, orang tahu, nggak ada masalah. Tapi jangan bilang alhamdulillah 5 kali. Wih, kenapa harus bilang 5 kali? Bilang aja sudah haji. Kalau bilang sudah haji, satunya ikhlas, 4-nya riya, masalah. Bilang aja, oh cuma 5 kali, saya 20 kali. 20 kali 19, 18 kali enggak resmi, 1 visa bermasalah, 1 visa yang resmi. Oleh karenanya ini peringatan bagi kita, karena kalau kita meninggal dunia, apa yang kita bawa? Harta kita tidak ada yang kita bawa. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salas, 3 hal mengikuti mayat. Farijil itsnan, maka 2 akan kembali. Kemudian waya bakal wahid, tinggal 1 yang ikut dalam liang lahat. 3 perkara tersebut adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya akan meninggalkannya. Kalau dia antum meninggal, istri antum nangis-nangis. Setelah itu dia pergi. Memang dia mau dikubur sama antum? Enggak. Ibu juga, kalau ibu-ibu meninggal, apa suaminya nangis-nangis mau dikubur? Enggak, ibu meninggal dia kawin lagi. Bahkan masih hidup pun kadang dia kawin lagi, apalagi sudah meninggal. Bercanda ibu ya. Tapi intinya semua keluarga akan meninggalkan kita, anak-anak kita meninggalkan kita. Harta yang kita kumpulkan selama ini jadi milik orang, kita wariskan kepada orang lain. Letih-letih kumpulkan, bekerja sampai berlembur-lembur ternyata. Yang setia menemani kita amal soleh. Nah, pastikanlah bahwasanya amal soleh yang ikhlas yang bisa menemani kita. Kalau tidak ikhlas, minggir. Antum udah haji 10 kali. Difilter. Wah, yang ikhlas cuma 1. Yang 19 hilang semua. Antum sudah sedekah ratusan kali. Tetapi ternyata yang ikhlas cuma 5, 6, 7 sedikit. Yang lainnya tidak ikhlas. Maka itu minggir semuanya. Maka jangan sampai orang merugi gara-gara cinta dengan sanjungan, akhirnya dia tidak mendapatkan pahala. Hati-hati. Ya, hati-hati. Maka seorang berusaha membersihkan hatinya. Jangan sampai cinta dengan sanjungan manusia. Manusia apa yang kita sanjungannya? Manusia itu kalau dia suka sama kita, dia sanjung berlebih-lebihan. Kalau dia enggak suka, dia habisin berlebih-lebihan. Rugi kita sudah taruh kepala kita di tanah, salat, merendahkan diri kita, terus kita hanya ingin dipuji oleh sama seseorang. Masya Allah rajin salat. Ngapain kita harapan gitu? Ngapain? Kita cari muka sama Allah. Cari muka sama Allah. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan contoh nasib tragis orang-orang yang beramal soleh, namun ternyata sial di neraka, masuk neraka. Maka An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis
Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Muslim tentang 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhid. Sungguhnya orang yang pertama kali ditegakkan sidang kepadanya, kita tahu bahwasanya di hari kiamat manusia setelah dibangkitkan berkumpul di padang mahsyar, kemudian matahari jarak 1 mil, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, Allah datang li faslil qada. Maka Allah datang li faslil qada, maka Allah memulai persidangan, masing-masing di sidang manusia. Semua persidangan yang tidak beres di dunia akan diulang lagi. Akan diulang lagi. Semua masalah yang belum disidangkan akan disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sidang yang curang akan diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari tersebut enggak ada yang bisa dibayar untuk disogok, hakim tidak bisa disogok, saksi tidak bisa disogok, maka Allah akan menyidang. Kemudian setelah Allah menyidang, ada hisab. Allah memutuskan perkara-perkara. Allah audit setiap orang. Termasuk yang diaudit oleh Allah, dihisab oleh Allah adalah amal-amal soleh dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada para hamba. Taib. Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali disidang oleh Allah atau diputuskan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Hebat mati syahid. Di sini Rasulullah sebutkan 3 orang yang hebat. Pertama mati syahid, yang kedua ustadz, yang ketiga dermawan. 3 orang hebat yang sangat dibutuhkan oleh agama. Agama ini butuh apa? Butuh orang alim. Ya tidak? Butuh pejuang dengan jiwa dan harta. Yang berjuang dengan jiwa namanya mujahid. Berjuang membela negara, membela Islam, membela kaum muslimin. Ini dibutuhkan. Dan yang berikutnya yang berjuang dengan apa? Berjihad dengan harta, yaitu para dermawan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada cemburu kecuali kepada 2 orang. Ini 2 orang yang pantas untuk dicemburui. Karena dengan 2 orang inilah tegak agama. Yang pertama, rajulun atahullahu al-hikmah wa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang diberikan ilmu, maka dia mengajarkannya, dia berhukum dengan ilmu tersebut, dia memberi keputusan dan hukum tersebut dengan ilmu tersebut. Orang berilmu. Yang kedua, rajulun atahullahul mal, seorang diberikan harta, wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq, yang dia menyengajakan untuk menyalurkan hartanya tersebut dalam kebaikan. Ini 2 orang pondasi agama. Tetapi maksudnya 2 orang ini hebat. Orang berilmu dan jihad baik secara fisik maupun secara uang. Tetapi ketika amalan-amalan 3 amalan hebat ini ya, kemudian bukan karena Allah, maka binasa. Saya tanya sama antum, apa yang paling dicintai oleh kita manusia? Yang paling dicintai oleh kita adalah jiwa kita, itu tidak? Jiwa kita. Orang yang mati syahid, dia telah mengorbankan yang paling dia cintai dalam dunia itu jiwanya. Kenapa kita olahraga? Supaya kita sehat, supaya bisa hidup. Kenapa kita makan pilih-pilih? Supaya kita bisa hidup panjang umur. Kita paling mencintai nyawa kita. Ini ada orang mengorbankan nyawanya untuk Islam. Seandainya dia ikhlas, dia di derajat yang tinggi. Tapi ketika dia tidak ikhlas, riya, maka dia hancur. Yang kedua, di antara yang paling dicintai oleh orang adalah harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kata Allah, sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Orang dermawan itu enggak gampang. Ngeluarin harta, dia sudah cari capek-capek, kemudian dia kasih orang miskin, dia kasih untuk bangun masjid, untuk dakwah. Berat ketika dia mengorbankan apa yang dia cintai, maka derajatnya sangat tinggi. Orang dermawan derajatnya sangat tinggi. Makanya kita lihat dalil terlalu banyak suruh dermawakan, sumbangkan, infak itu banyak dalam Al-Quran maupun hadis banyak. Kenapa? Di antara suatu yang sangat dicintai manusia adalah apa? Harta. Ketika dia mengorbankan, maka kedudukannya tinggi. Tetapi ketika dia dermawan karena ingin dipuji, maka dia menjadi terhina. Demikian juga menjadi ustadz yang berilmu tidak mudah. Di antara yang dia korbankan kesenangannya, waktu. Namanya orang kalau punya waktu pengen main-main, pengen jalan-jalan. Tapi karena dia ustadz, dia duduk hafal Quran, dia duduk hafal hadis, dia baca buku. Harusnya orang pada main-main, ada yang main padel, ada yang main moge, ada yang main main ini. Dia baca buku. Dia korbankan kesenangannya untuk menuntut ilmu, untuk memberi faedah kepada masyarakat. Mengulang-ulang ayat, mengulang-ulang hadis untuk dia hafal disampaikan. Tapi ketika dia seandainya dia lakukan karena Allah, kedudukannya sangat tinggi di sisi
Allah. Dan dia menempuh jalan para nabi. Apa jalan para nabi? Berdakwah. Tapi ketika dia menempuhnya dalam rangka untuk dipuji, maka dia menjadi orang termasuk yang paling terhina di awal-awal sidang Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Maka ini apa ya? Kalau dia benar maka tinggi, kalau enggak benar maka hancur. Tapi kita bacakan. Orang yang pertama kali diputuskan keputusannya oleh Allah, orang yang mati syahid. Dalam riwayat yang lain, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Yang pertama kali api neraka dinyalakan untuknya. 3 orang ini, yang mati syahid, ustadz dan dermawan. Sampai sebenarnya Allah mengatakan, maksudnya mereka ini diadab terlebih dahulu sebelum pezina, sebelum peminum khamar. Kenapa? Karena mereka bermaksiat dengan maksiat yang buruk, yaitu riya. Dalam bentuk amal soleh, tapi ternyata tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka berhak untuk disiksa sebelumnya. Sebenarnya perkataan seorang penyair, alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sungguhnya orang yang berilmu namun tidak mengamalkan amalnya, maka akan diadab sebelum penyembah berhala. Ini sebagian ulama Syafi'i yang menyebutkan syair ini. Maksud saya hati-hati ya. Maka seorang masalah niat masalah yang krusial, harus diperhatikan, harus diulang-ulang dicek. Jangan orang terbawa dengan riya, kemudian dia cuek, akhirnya dia riya seumur hidupnya. Hati-hati. Taib. Yang pertama, orang mati syahid. Itu pejuang. Fa'utiya bihi, maka dia didatangkan, dihadirkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha. Setelah itu Allah ingatkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Itu seorang mujahid apa? Badannya kuat, jago main pedang, jago memegang perisai atau jago naik kuda. Kalau zaman sekarang mungkin pendekar, jago gunakan senjata, jago perang, ya intinya jago strategi. Pokoknya mujahid. Dan dia berani, ya. Maka dia ingat semuanya. Dan kita tahu Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Sungguhnya kalian semua akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Terutama nikmat-nikmat yang merupakan kelebihan antum. Itu akan ditanya dengan dahsyat. Yang orang lain tidak punya, antum punya. Ini dahsyat. Ya, kalau Allah berikan kita kelebihan, gunakan potensi tersebut untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana nasihat orang-orang soleh kepada Qarun, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Qarun diberi kelebihan, punya harta yang banyak, maka dinasihati, gunakanlah apa yang Allah berikan kepada engkau sebagai potensi untuk mencari apa? Akhirat. Maka ditanya, orang ini kelebihannya apa? Jagoan, berani, ahli strategi, jago menggunakan senjata dan yang semisalnya. Maka ditanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Karena setiap nikmat akan ditanya, kau pakai buat apa? Kau pakai buat apa? Harta buat apa? Cerdas buat apa? Badan sehat buat apa? Akan ditanya, ya. Mobil buat apa? Ya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qataltu fika hatta stushhitu. Aku berperang, berjihad karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Dia ngakunya demikian. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari." Tetapi kau berperang supaya kau dikatakan jagoan, pemberani. Wa faqad qil, dan tujuanmu untuk dikatakan pendekar jagoan telah dikatakan dikabulkan. Jadi niat dia tercapai. Orang-orang kenal dia semua sebagai apa? Jagoan pendekar. Di mata manusia dia hebat. Di sisi Allah dia hancur. Di mata manusia dia hebat. Semua orang kasih like, semua orang kasih pujian. Mungkin semua orang kasih doa, semua orang menganggap dia mati syahid. Kelihatannya, ternyata di akhirat dia binasa. Summa umira bihi, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeretnya, fasuhiba ala wajhi, kemudian digeret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini laki-laki pertama yang sial, harusnya mendapat derajat tinggi. Bayangkan, orang yang mati syahid diizinkan untuk memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Dikasih syafaat ya. Paman masuk surga. Istri masuk surga, anak masuk surga, om surga, kawan. Ini yang biasa traktir bakso masuk surga. 70 orang. Dia kasih spesial luar biasa. Kalau seandainya dia ikhlas, kedudukannya sangat tinggi. Tapi apakah semua orang berjihad ikhlas? Tidak. Dalam suatu riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu bi niyatihi." Betapa banyak orang terbunuh di antara dua saf kaum muslimin dan saf kaum kafirin, Allah lebih tahu tentang niatnya. Ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, rajulun qatala hamiyatan." Ya Rasulullah, ada seorang berperang hanya karena fanatik golongan atau fanatik suku. Ya. Apakah fi sabilillah
Rajulun qatala liyuzkar, ada seorang berperang supaya dikenang. Apakah fisabilillah? Rajulun qatala ghadbanan, ada seorang berperang karena emosi, dia berperang emosi. Rajulun qatala liyura makanuhu, ada seorang berperang supaya orang tahu siapa dia. Ditanya, apakah ini semua fisabilillah? Dia mengatakan tidak. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang agar meninggikan kalimat Allah, itu yang fisabilillah. Adapun perang hanya untuk bela suku, bukan karena Allah, meninggal biasa, bukan fisabilillah. Ada orang berperang hanya untuk emosi, marah, emosi, perang, mati, bukan karena Allah, tapi karena emosi, bukan karena Allah. Ada orang berperang hanya untuk dikenang seperti di sini. Liyuqal annaka jari, kau berperang supaya kau dikatakan jagoan, dan dia dapat, mungkin diberi gelar pahlawan, mungkin disanjung-sanjung, tapi itu di mata manusia. Di hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ternyata dia riya. Dia, saya orang yang hebat, saya ahli strategi. Maka orang seperti itu bisa sangat tragis nasibnya di akhirat. Kemudian yang kedua, siapa orang tragis yang disiksa oleh Allah? Ustaz. Ngeri ustaz. Alhamdulillah antum bukan ustaz. Ini ustaz bahaya. Seorang qara al-Quran, dia ahli ilmu dan juga ahli Quran. Fa utiya bihi, maka dihadirkanlah di hadapan Allah pada hari kiamat. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Allah ingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ustaz harusnya cerdas. Hafalannya, pandai berorasi. Dan yang terkait dengan seorang alim, kecerdasan, pandai berorasi, hafalan yang kuat, ya. Maka dia ingat itu semua. Ditanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat aku berikan kepadamu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku menuntut ilmu ya Allah dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku baca Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah berkata, "Kadzabta, kau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun." Tetapi kau dulu nuntut ilmu supaya dikenal sebagai orang alim, supaya disanjung. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari', dan kau baca Quran supaya dikatakan si qari', ahli qiraah, ahli Quran bersanad, ahli sanadnya tinggi untuk dipuji oleh manusia. Faqad qil, dan tujuanmu tersebut Allah kabulkan di dunia. Kau disanjung, semua orang kenal, ini orang alim. Ya. Tetapi bagaimana nasibnya? Summa umira bihi, ternyata dia untuk riya, maka diperintahkan di atas wajahnya dengan terhina. Bukan disuruh jalan, didorong, digeret di atas wajahnya. Hatta ulqiya finnar, sampai lemparkan neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yarah raihatal jannah." Atau lam yajid raihatal jannah. Siapa yang menuntut ilmu agama? Kalau ilmu dunia enggak apa-apa, memang kita nuntut ilmu dunia, cari dunia. Itu belajar fisika untuk jadi ahli ahli nuklir. Antum belajar ilmu dunia untuk jadi dokter, boleh. Memang saya mau cari uang. Saya ngapain bayar kuliah mahal-mahal? Memang saya untuk cari uang. Tapi ilmu beda, tidak sama dengan ilmu dunia. Ilmu agama untuk akhirat, enggak boleh untuk dunia. Kau nuntut ilmu untuk akhirat, kalau dunia datang kepadamu silahkan terima, tapi bukan kau nuntut ilmu untuk cari apa? Dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ta'allamal ilma, siapa yang nuntut ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya nuntut ilmu untuk mencari wajah Allah, untuk bisa melihat Allah di hari kiamat kelak, untuk bisa masuk surga kemudian merasakan kelezatan memandang wajah Allah. Yang Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik, aku berdoa kepada engkau ya Allah agar bisa merasakan kelezatan memandang wajahmu. Itu yang dicari. La yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya, ternyata dia nuntut ilmu hanya untuk mencari secercah dunia. Cari fulus, cari kesanjungan, cari ketenaran, cari popularitas, cari pujian. Ini semua dunia, dunia macam-macam. Dunia bisa fulus, dunia bisa kedudukan, dunia bisa sanjungan, ini semua dunia. Dia memang tujuannya untuk itu. Kata Nabi, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan cium wangi surga. Ini ancaman keras karena wangi surga bisa dicium dari sekian tahun perjalanan sebelum sampai surga. Rasulullah tidak bilang dia tidak mau surga, tapi Rasulullah tidak akan mencium wangi surga. Dalam hadis yang lain, man ta'allama ilman liyujariya bihi al-ulama wa liyumariya bihi sufaha
wa liyasrifa wujuhan nasi ilaih lam yadkhulil jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang menuntut ilmu supaya bisa disejajarkan dengan ulama, supaya dia keren, jalan sama ulama, keren, supaya bersanding di samping ulama, diakui oleh masyarakat. Karena ulama secara manusiawi dihormati masyarakat. Mereka tidak cari penghormatan aja, dihormati oleh masyarakat. Tapi beda yang memang sengaja untuk mencari penghormatan. Nuntut ilmu supaya sejajar dengan ulama, atau untuk mendebati orang-orang bodoh supaya kelihatan pintarnya. Dia debat ini supaya kelihatan dia pintar, ya, untuk dipuji. Auliya liyasrifa wujuhun nasi ilai, agar orang-orang semua memandangnya, terpesona lihat dia, maka dia tampil di YouTube supaya orang semua memalingkan wajah kepadanya. Niatnya untuk itu. Ya. Jadi kalau sudah punya masa banyak tinggal jualan kan gampang. Kata Nabi, lam yadkhulil jannah, dia tidak bakalan masuk surga. Ini masalah ilmu agama ini agak repot ya. Kalau ilmu dunia silakan. Untuk ilmu dunia supaya kaya raya ya silakan. Ilmu agama beda. Ini ilmu khusus. Ilmu yang buat orang langsung dekat dengan Allah, tapi niatnya harus benar. Lihat orang ini, dia nuntut ilmu supaya dikatakan alim, dikatakan qari, dikatakan ahli fikih, ahli qiraah, ahli akidah, ya. Ahli ini, ahli bahasa, ahli balaghah, supaya dikenal seperti itu, untuk menyaingi yang lain supaya dia nomor satu, dia terkenal, supaya unggul, maka masuk neraka duluan. Sebelum pemabuk masuk neraka duluan. Sebelum pezina masuk neraka duluan. Alhamdulillah antum bukan ustaz. Ini buat ustaz-ustaz saja ngeri ya. Taib. Yang berikutnya, warajulun, ini dermawan. Warajulun wassa'allahu alaih. Seorang yang Allah lapangkan harta baginya. Wa a'tahu min asnafil mali. Allah berikan dia berbagai macam model harta. Dia punya properti ada, mungkin sawah ladang ada, tanah ada, emas perak ada, duit ada, dengan berbagai macam mata uang, kaya raya. Fa'utiya bihi. Ini jelas bukan antum, ini orang lain. Mungkin antum ada yang diam-diam, tidak mau ketahuan, ada yang ikhlas ya. Kalau begini udah bunyi ya. Bunyi, lihat mobilnya keren, anunya keren ya. Jamnya keren kelihatan ya. Taib. Diberikan dengan berbagai macam harta, fa'utiya bihi, dihadirkanlah dia pada hari kiamat kala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan dia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dia pun ingat itu semua. Hartanya begitu banyak. Pertanyaan berikutnya, setelah kau mengakui nikmat dari Allah, selalu pertanyaan berikutnya, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kau akan ditanya nikmat yang kau rasakan, dikemanakan nikmat itu? Buat apa nikmat tersebut? Sampai subhanallah saya dapat baca khilaf tentang masalah estrange, itu seperti semacam masalah catur. Dahulu ada permainan yang mirip dengan catur. Para ulama khilaf hukumnya makruh atau haram. Di antara sebagian ulama yang mengatakan hukumnya haram atau makruh. Kenapa permainan ini tidak disukai? Mereka mengatakan karena nikmat tidak digunakan pada tempatnya. Kecerdasannya untuk mikirin itu. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena setiap nikmat akan ditanya. Di antara nikmat ditanya kecerdasan. Ngapain kau habiskan pikiranmu untuk duduk berjam-jam, untuk angkat kuda, angkat benteng, berat-berat lagi. Ngejar raja. Berjam-jam, berhari-hari, berbulan. Ini maksudnya saya sebutkan pendapat sebagian apa? Ulama. Di antara mereka yang mengharamkan atau memakruhkan permainan ini karena menggunakan kenikmatan akal, kecerdasan tidak pada tempatnya. Makanya antum yang badannya sehat-sehat, yang kekar-kekar, yang sispek, one pack juga oke. Badan sehat untuk apa nih tanya? Ini kamu badanmu kekar ini buat apa? Buat pakai baju ketat pamer sama akhwat? Atau untuk ibadah? Untuk dekatkan diri kepada? Akan ditanya. Akan ditanya. Semua nikmat akan ditanya. Enggak ada nikmat yang enggak ditanya. Tanya dulu, benar enggak nikmat? Iya, kalau sudah diakui ini nikmat, fa'arrafahu ni'amahu. Benarkah ini nikmat dariku? Fa'arafaha, dia ingat, dia akui. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan kepadamu ya. Sama wanita cantik, kecantikan nikmat. Buat apa? Ternyata buat untuk buka aurat, untuk jadi artis tontonan manusia, sejutaan manusia lihat kemolekan tubuhnya. Ngeri. Ngeri. Maka seorang kalau dapat nikmat, dia harus tahu itu nikmat titipan amanah. Apalagi kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Allah akan tanya.
kau gunakan untuk apa nikmat tersebut? Akhirnya orang ini mengatakan, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak di situ kecuali aku akan infak. Apapun, bangun pondok saya bantu ya Allah. Bangun masjid saya bantu. Ada anak yatim saya bantu ya Allah. Ada janda saya bantu. Janda tua, janda muda saya bantu. Dakwah saya bantu. Orang minta-minta saya bantu. Tetangga perlu keperluan saya bantu. Semua jalan yang kau suka untuk saya sedekahkan, saya sedekahkan. Semuanya karena engkau laka. Karena engkau. Dia mau bohongin Allah. Memang kalau di dunia kita bisa bohongin hakim. Apalagi kita pandai ngomong, hakim bisa kita bohongin, bisa kita kibulin. Tinggal datang saksi palsu, ada pengacara kita bayar mahal-mahal, hakimnya pun kita bayar sebelum sidang. Gampang. Kita bisa bikin tim, membuat opini. Di dunia bisa aja. Bayar semua media-media bikin opini, keluar dalam satu waktu yang sama, serentak, semua masyarakat terbawa opini. Bisa atau tidak? Bisa, dan terjadi. Terjadi. Tetapi kalau di depan Allah, gimana? Nggak bisa. Allah tahu semua. Yauma tubalas sarair, hari di mana seluruh rahasia akan terungkap. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, kau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa Jawad." Tetapi kau melakukannya supaya kau dikatakan sang dermawan. Faqad qil, dan telah dikatakan. Mau bagi 20.000, bikin pengumuman dulu. 2.000. Haji fulan ingin bagikan. Orang antri semua. Semua shooting semua. Wah. Terkenal, Pak Haji bagi 20.000. Saya pernah hajian sama orang-orang kaya, Haji Plus. Haji Plus biasanya orang kaya enggak? Biasanya orang kaya. Sekeluar kita dari hotel, keluar ada orang Arab datang bagi-bagi al-baik. Terus dia pergi gitu saja. Besok dia bagi-bagi sajadah. Terus pergi dia. Tanya, "Ustaz, itu enggak didokumentasi?" Saya bilang, orang sini enggak ada gitu-gituan. Mereka langsung pergi. Bukan tradisi. Kita sudah jadi tradisi. Sedikit-sedikit publish, sehingga yang melihat pun terikut. Di sana tradisinya enggak begitu. Tradisi bagi selesai hilang. Itu rata-rata. Itu makanya ini pentingnya peran ulama. Ketika ulama, para dai menghidupkan tradisi menyembunyikan amal soleh, maka audiens akan ikut. Tetapi ketika kita juga suka pamer, jadi anggap biasa sama audiens. Di sana mana ada ulama muncul di podcast, saya dulu begini, saya bantu sana, mana ada? Karena tradisi mereka menyembunyikan amal soleh. Itu harus itu contoh yang baik agar kita selamat di akhirat kelak. Orang Indonesia itu heran, Pak Jamaji, Ustaz enggak dokumentasi. Enggak ada di sini dokumentasi. Enggak ada. Ya udah bagi selesai. Saya punya kawan beli AC terus ada orang Arab samping dia ngelihat. Dia tunjuk, sini Pak, dia tawar-tawar dengan penjual. Teman saya sendiri, tawar. Terus ya udah gini. Ya udah. Lagi gini. Terus dia lihat yang lain, dia balik. Sudah dibayar, Pak. Subhanallah, sudah dibayarin orang. Orangnya dia enggak kenal dan orang ini juga tidak kenal dia. Cuma dia tahu teman saya penampilannya seperti penuntut ilmu. Udah bantu, langsung pergi. Enggak tinggalin nomor telepon, hubungi saya. Kalau kita mungkin dicari siapa orangnya untuk konten ya. Yang konten cari duit, ada konten seperti ini malah orangnya akhirnya terpublish. Kasihan hatinya. Kasihan apa? Hatinya. Maka Allah mengatakan kau dusta, kau sumbang sana sini bukan karena aku. Walakin liuqal huwa Jawad, tapi dikatakan kau seorang dermawan dan sudah terkenal seorang yang dermawan. Summa umira bihi, maka diperintahkan untuk digeret, fasuhiba ala wajhi, kemudian digeret wajahnya, summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Taib, hadis berikutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nasan qalu lahu inna nadkhulu ala sultanina fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim. Ada yang sekelompok orang berkata kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, maka disebut Ibnu Umar, namanya Abdullah. Orang tanya sama dia, orang alim di kalangan para sahabat, kami
masuk ke penguasa, lalu kami berbicara kepada penguasa dengan pembicaraan yang berbeda kalau kami tidak di hadapan mereka. Bagaimana hukum seperti ini? Kalau depan penguasa, oh Masya Allah, oh Masya Allah, oh, di belakang, wah, kurang ajar itu. Ngomong belakang. Depan bermanis-manis muka, di belakang ngumpat-ngumpat. Ini maksudnya apa yang diucapkan di depan tidak sama dengan di belakang dibicarakan. Ini ada beberapa bentuk. Di antara bentuk, di depan penguasa muji-muji, menjilat-jilat, di belakang gibah-gibahin dia, ngumpat-ngumpatin. Ini contoh, yaitu di depan beda dengan di belakang. Atau di antaranya di depan penguasa, di depan misalnya sekretaris desa atau sekda, sekretaris daerah ngomong sama bupati. Bupatinya gimana kondisi? Aman, semua normal, aman dan terkendali. Padahal di sana kelaparan, padahal sini ngamuk. Tapi dia tidak menyampaikan hakikatnya. Padahal dia tahu di luar berbeda. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Ini khianat kepada masyarakat. Dalam rangka untuk mencari hati penguasa. Kalau penguasa tahu, kenapa belum beres? Dia takut dimarah. Akhirnya dia, aman, tentram, aman. Disembunyikan masalah yang terjadi. Bagaimana hukum seperti ini? Apa kata Ibnu Umar? Kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Kami memandang perbuatan seperti ini adalah perbuatan kemunafikan ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikenal juga dengan Dzul Wajhain. Ya. Dzul Wajhain yang memiliki dua wajah. Ya. Yaltaqi biha ula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Ketemu dengan kelompok ini wajahnya beda, kelompok sana beda. Dan orang yang punya dua wajah, dzulisanain minan nar, dia akan punya dua lidah dari api neraka karena dia begini beda begitu beda. Dan dikatakan munafik karena tidak sesuai dengan isi hatinya. Di antaranya karena ingin dipuji oleh penguasa, mungkin karena itu dimasukkan dalam bab riya dari sisi ini. Nah, seorang cari muka di hadapan penguasa supaya dipuji oleh apa? Penguasa, sehingga dia menutup-nutupi hakikat yang ada di hatinya. Maka ini tentu tidak boleh dan ini bentuk kalau dia menyembunyikan masalah problematika masyarakat, maka dia berkhianat kepada masyarakat. Ya. Ini tidak boleh, tentunya adalah bagian dari kemunafikan. Hadis berikutnya, wa an Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu qala, dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man samma Allahu bih. Wa man yura'illahu bih, muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang sama memperdengarkan, menceritakan amal solehnya, maka Allah akan memperdengarkannya. Dan siapa yang riya, yura'i, maka Allah akan meriakkannya. Ada dua penyakit pembatal ikhlas. Satu namanya riya, satu namanya sum'ah. Ya. Jadi Mbak Ria ini punya saudara Mbak Sum'ah. Sum'ah. Kalau riya memperlihatkan amal soleh, mempublish secara visual, agar dipuji oleh orang, agar mengambil hati orang lain, agar dianggap oleh orang lain. Kalau sum'ah cerita, saya dulu begini, saya begini, dengan tujuan agar dihargai orang. Saya yang telah bantu kakak saya, yang telah bantu adik saya, yang saya telah bantu orang tua saya yang telah membangun masjid itu, saya yang telah ini, saya yang telah itu, agar dihormati orang. Ini namanya sum'ah, dengan cerita. Kalau dengan untuk dilihat, ya tinggal di-shooting, kemudian dibuat video, kemudian dipublish, namanya dengan niat untuk dipuji orang, amal soleh, dengan niat dipuji orang, maka itu adalah riya. Adapun kalau diceritakan agar dipuji, namanya sum'ah. Apa kata Nawawi rahimahullah ta'ala? Maknahu adharu amalahu linnasi riya'an. Allah akan bongkar suatu hari bahwasanya hakikatnya dialah orang yang riya. Ya. Sama Allahu bih, adapun dia sum'ah, maka maknanya fadhahahu yaumal qiyamah. Allah akan membongkar aibnya ketika di hari kiamat kelak. Ya. Ya, jadi man ra'a Allahu bih adhara sariratahu ala ru'usil khalaiq. Maka Allah akan bongkar rahasianya di depan masyarakat. Baik. Ini hadis tentang, ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ibnu Hajar kalau tidak salah dalam Fathul Bari menyebutkan 8 tafsir ya, tentang hadis ini. Banyak tafsir juga yang lain. Di antaranya man samma Allahu bih. Siapa yang sum'ah, cerita-cerita amal solehnya agar dipuji, samma Allahu bih, maka dia dapatkan. Allah akan buat dia terkenal. Ini di antara tafsir seperti tadi, faqad qil. Ketika dia ingin berjihad supaya dikatakan jagoan, dikabulkan enggak oleh dunia? Dikabulkan. Tapi di akhirat enggak dapat apa-apa.
Ya. Man kana yuril ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuma madhura. Siapa yang ingin kesenangan duniawi disegerakan, di antaranya ingin dipuji dengan amal soleh, ingin dapat kesenangan duniawi, kami berikan dengan segera bagi kami kehendaki. Kemudian kami jadikan neraka jahanam sebagai tempatnya, ya. Dan dia akan dilempar dalam neraka jahanam dengan penuh terhina. Ya. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Adapun siapa yang ingin cari akhirat dan dia berusaha dalam kondisi beriman, maka itulah yang masuk surga. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Itulah yang usahanya akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa yang ingin duniawi, ingin dia dapat. Contohnya adalah Hatim At-Tai. Hatim At-Tai orang mungkin paling dermawan di kalangan orang-orang diceritakan dalam kisah orang-orang Arab. Orang-orang Arab jahiliyah dulu sangat dermawan. Di antara tokoh-tokoh yang dermawan ada Hatim At-Tai, ada Abdullah bin Jud'an, ada Amr bin Al-Khuzai. Ini tokoh-tokoh dermawan semua. Di antaranya Hatim At-Tai. Berapa menit lagi Azan? Hatim At-Tai yang tinggal di Jabal Tai yang sekarang tempatnya namanya Ha'il. Kalau antum ke Ha'il, saya sudah pernah ke sana, antum dapati penduduknya dermawan. Sampai mereka buka angkringan di depan rumah mereka. Antum bisa datang minum kopi, ada yang bikin kopi dan ada korma-korma, kadang mereka siapkan kue-kue, ya. Dan itu banyak yang begitu. Di situ ada begitu, sini ada begini, situ ada begitu, banyak. Padahal mereka bukan orang kaya. Beda dengan mungkin penduduk kota Riyadh yang kaya-kaya, penduduk Qasim mungkin kaya-kaya. Penduduk Ha'il bukan orang kaya. Tetapi kebiasaan mereka, kalau ada orang datang, mereka buka di depan rumah mereka. Setiap orang bisa datang aja, tinggal datang. Kemudian minum kopi, ada korma pilihan-pilihan. Itu karena saya sudah coba. Saya kesini makan korma minum. Saya kesini makan korma minum. Sampai saya keluar sore, saya 5 tempat saya makan ganti-ganti. Subhanallah, 5 tempat. Dan itu kebiasaan mereka. Dan mereka banggakan dulu nenek moyang kami. Hatim At-Tai terkenal. Cuma masalahnya dia dulu riya. Hatim At-Tai punya anak namanya Adi bin Hatim. Masuk Islam. Dan dia adalah sahabat Nabi SAW. Maka dia tanya tentang nasib bapaknya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya dahulu yut'imut ta'am, memberi makanan, dulu mengambil silaturahmi, dulu menjamu tamu, dulu begini. Apa kata Nabi SAW? Kana abuka arada amron fa asabahu. Ayahmu dulu waktu melakukan itu semua ingin dipuji dan dia dapatkan. Sampai sekarang masih dipuji. Hatim At-Tai. Jadi kalau seorang beramal untuk dipuji, terkadang dia dapat, terkadang enggak dia dapatkan. Karena Allah berfirman, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki. Ada orang ingin terkenal, terkadang tidak terkenal. Ya. Kalau dia ingin terkenal berarti ingin duniawi, terkadang Allah berikan. Contohnya Hatim At-Tai. Ketika anaknya bertanya, ayahku dulu begini, sangat baik, kata Nabi SAW, kana abuka arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu ingin ketenaran, popularitas, dan dia mendapatkannya. Artinya dia tidak mendapatkan di akhirat. Maka ini maksud dari man sama Allahu bi, siapa yang ingin disebut-sebut, Allah akan penuhi keinginannya. Wa man yura'illahu bi, siapa yang riya pun demikian, Allah akan menjadikan dia terkenal. Ini tafsiran pertama, sebagai hukuman dia hanya mendapatkan pahala duniawi. Adapun akhirat kosong sama sekali, ya. Ya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihi a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha. Wabatilum makanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang ingin mencari dunia dan perhiasannya, ya, maka kami berikan tanpa kami kurangi. Tetapi di akhirat semua amalnya buyar, tidak ada nilainya sama sekali. Seperti orang-orang ini. Jadi mereka di dunia beramal soleh mencari duniawi, di antara dunia adalah popularitas. Di antara dunia adalah ingin dinomorsatukan. Di antara dunia ingin tidak tersaingi. Dunia, ya. Makanya Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Sungguhnya surga itu kami berikan kepada orang yang tidak ingin unggul, yaitu dia ingin nomor 1 aja, dia ingin tidak ada yang menyainginya.
Ya, ingin dinomorsatukan, ingin diunggulkan, riya, ini duniawi semua. Dunia bukan hanya fulus ya. Maka kata Allah kami berikan di dunia tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini di antara tafsir man sama Allahu bih. Siapa yang cerita-cerita supaya dia terkenal, Allah berikan ketenaran. Tapi tidak semua mendapatkannya. Ada yang terkenal, ada yang enggak. Tafsiran kedua disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu Allah akan permainkan dia di akhirat. Jadi orang yang riya, orang yang sum'ah pada hari kiamat kelak Allah akan hadirkan pahalanya. Dia lihat pahala hajinya, dia lihat pahala jihadnya, dia lihat pahala sedekahnya, dia lihat pahala-pahala yang dilakukan. Ketika dia sudah gembira, tiba-tiba Allah jadikan debu yang berterbangan. Allah permainkan dia karena selama ini dia menipu orang-orang. Ya. Kata Allah, "Kalladzi fiku malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab, fa asabahu wabilun fatarakahu salda." Orang yang berinfak karena riya, perumpamannya seperti apa? Seperti ada batu yang licin, atasnya ada tanah yang subur, menyangka ini tanah subur, ditanam apa saja akan tumbuh. Mereka tidak tahu ternyata di balik tanah itu ada debu, ada batu yang keras yang licin. Tiba-tiba ada hujan mengenai tanah tersebut, tersingkaplah hakikatnya, maka tanah tersebut ternyata buyar, tidak bisa ditanami, ternyata di dalamnya ada batu yang licin. Seperti itulah orang yang riya. Orang yang lihat, Masya Allah, orang soleh, orang baik, itu di mata di dunia, orang puji-puji, di akhirat hancur. Dan di akhirat pun demikian. Dia melihat pahalanya dihadirkan, dia sudah senang, tiba-tiba Allah hancurkan. Tarakahu solda. Ya. Fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Ditimpa dengan hujan yang deras, maka tanah semua tersebut hancur, hilang, tinggal batu yang keras dan yang apa-apa. Jadi bahaya seorang kalau mau riya, dia ingat, jangan sampai dia riya. Dan saya selalu sampaikan bahwasanya setiap kita ada signal yang memberi peringatan kepada kita, ini riya. Kita kalau bermaksiat, deg-degan enggak? Kayak enggak pernah maksiat aja. Kalau mau maksiat deg-degan enggak? Deg-degan. Kalau mau chattingan sama istri orang, ada istri, deg-degan enggak? Deg-degan. Jadi ada signal, ini bukan pengalaman pribadi, cuma memberi cerita aja. Pengalaman bersama kali ya. Tapi intinya kita maksiat mau apa? Mau nonton yang enggak benar, mau terima sogokan, mau nipu orang, pasti kalau kita masih normal, deg-degan. Itu namanya nafsul lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawamah. Kata Allah, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang maksiat. Gelisah, dibuat gelisah. Kalau kita tangkap signal tersebut, kita sensitif, maka kita berhenti. Ini lakukan. Pertama deg-degan, maksiat kedua deg-degan, maksiat deg-degan, ketujuh sudah mulai hilang, ke-10 enggak ada deg-degan sama sekali, ke-11 kalau enggak maksiat malah deg-degan. Signal sudah hilang. Nah, demikian juga kalau kita riya, kita harus sensitif. Kita mau cerita nih, saya kemarin tiba-tiba riya tuh. Kenapa? Enggak. Berhenti, jangan lanjutkan. Saya kemarin waktu di mana? Enggak. Mau bilang di Madinah, di Mekah. Enggak jadi deh, nanti ketahuan. Waktu di pasar belian. Kalau sudah signal jangan dilanjutin. Itu berarti sensitivitas kita masih ada. Tapi kalau kita cuek aja, lama-lama kita riya dan kita merasa tidak riya, itu yang bahaya. Salaf dahulu mereka sangat takut dengan riya, mereka tidak pernah spekulasi. Maka mereka terkenal menyembunyikan amal soleh mereka. Padahal mereka lebih bertakwa atau kita yang bertakwa? Ya, para salaf bertakwa, tidak ada banyak zuhud dunia luar biasa, tidak ada keinginan dunia, tapi mereka takut riya. Kita ibadah ngaco, masih enggak takut riya. Santai. Pamer semua amal kita. Takut. Lisanul hal mengatakan demikian. Maka seorang hati-hati, ya. Jangan sampai dia terbiasa. Jadi kalau signal sudah bunyi, berhenti. Jangan lanjut. Dan itu kadang dia bunyi, kadang bunyinya telat. Tadi kenapa saya ceritain? Astagfirullah. Ya. Kita istighfar. Ya, karena kita terbawa, terpancing. Hanya kita cerita amal soleh kita. Kita ingat belakangan, apa? Kita istighfar. Hadis terakhir. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Ada tafsiran ketiga, Syekh Utsaimin sebutkan hadis tadi, siapa sama Allah bih, siapa yang melakukan amal karena riya dan sumpah, Allah akan bongkar suatu hari. Akan ketahuan suatu hari. Di dunia sebelum di akhirat akan terlihat ternyata
dia begini. Orang yang sadar akan, oh ini riya seperti ini. Tadinya saya pikir dia ikhlas, ternyata ujung-ujungnya kelihatan. Kata sebagian salaf, man talabal hadis li ghairillah mukira bihi. Siapa yang menuntut ilmu hadis, mencari hadis Nabi SAW bukan karena Allah, Allah akan bikin makar kepadanya. Itu suatu saat akan terbongkar, Allah akan bikin makar kepadanya. Hadis terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubda sudah kita bahas ilmu akhirat, cari wajah Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bi aradan minad dunya. Ternyata dia menuntut ilmu untuk mencari dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat kelak. Ini bahaya nuntut ilmu, satu ibadah yang sangat agung, maka jangan dicari untuk duniawi. Kemudian kata Nawawi rahimahullah, wal ahaditsu fil babi katsiratun masyhurah. Bab hadis tentang hal ini, larangan riya, sangat banyak dan sudah dikenal. Wallahu ta'ala shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab yang indah kata An-Nawawi, babu ma yutawahhamu annahu riya wa laysa huwa riya. Bab tentang perkara-perkara yang dianggap riya ternyata bukan riya. Tapi kita lanjutkan nanti ya. Kalau lanjutkan sekarang nanti subuh ya. Tapi sampai sini saja ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.